Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang pembuatan form di Microsoft Access 2013. Pertama kita buka dulu aplikasi Microsoft Access-nya. Oke, saya sudah membuka database-nya sekalian. Di sini saya sudah memiliki contoh form yang sudah jadi. Seperti yang Anda lihat di sini. Kita buka dulu. Di sini sudah lengkap, sudah termasuk tombol-tombolnya, dan ini adalah kasus yang akan kita buat berikutnya. Cara membuatnya, pertama kita masuk ke menu create, kita pilih form wizard. Dari kumpulan form, kenapa kita memilih form wizard? Karena kita membutuhkan bantuan di sini. Jika Anda mau menggunakan yang lain, misalnya form design atau blank form, Anda harus mempelajari dasar-dasar pembuatan form terlebih dahulu. Kita gunakan bantuannya saja. Yang pertama, kita pilih field yang akan kita tampilkan di sini. Jadi ini akan mempengaruhi field yang ada di dalam form seperti ini. Untuk memilih fieldnya, kita harus memilih sumber datanya terlebih dahulu. Bisa dari tabel atau query. Bisa dilihat di sini ada tabel 2 buah dan query cukup banyak. Saran saya untuk kasus ini yaitu kita pilih tabel penumpang. Apakah salah apabila kita menggunakan query? Sebenarnya tidak, tapi query itu kan semacam request yang bisa menambahkan field-field tertentu saja, sehingga ada kemungkinan field terlewat. Misalnya, dalam sebuah tabel terdapat field kunci atau primary key ya, sehingga dalam query bisa dihilangkan karena hanya menampilkan data sesuai yang diinginkan saja. Jika kita menggunakan query tersebut sebagai dasar form, bisa jadi akan menimbulkan kesalahan. Jadi jika Anda benar-benar ingin menggunakan query, Anda harus memastikan bahwa field yang wajib terisi harus ada. Oke, kita pilih penumpang. Di sini ada daftarnya. Kita pindahkan field yang kiri ini ke area yang kanan. Dan yang wajib ada di sini yaitu field kunci nomor. Cara memindahkannya, kita klik nomor, kita pindahkan ke kanan. Untuk kasus ini kita pindahkan semuanya. Kita klik beberapa kali atau langsung ke sini. Setelah dipindahkan, kita pilih next. Ada layout yang disediakan, ada kolumnar, modelnya nanti seperti ini. Dan kasus yang kita kerjakan ini modelnya kolumnar. Kita lihat dulu tabular, modelnya seperti tabel biasa. Datasheet juga sama. Justified itu menyesuaikan ruang yang kosong. Kita kembali pilih ke kolumnar. Next. Di sini kita diminta memasukkan title. Untuk Microsoft Office 2007 akan disediakan terlebih dahulu style. Jadi Anda bisa milih model-modelnya terlebih dahulu. Tapi kalau 2013 ternyata langsung ke akhir. Jadi langsung ke title. Title itu akan mempengaruhi tulisan yang ada di sini. Di sini saya ganti. Misalnya daftar penumpang supaya membedakan dengan yang ada di yang sudah jadi ya. Ada pilihan, do you want to open the form or modify the form design? Kita bisa pilih open atau modify. Saran saya pilih open saja supaya melihat hasilnya. Kalau tidak sesuai baru kita modifikasi. Kita klik finish.
Nah, ini adalah form pertama yang belum dimodifikasi. Kita lihat di sini sama ya, urutannya ada nomor, tanggal, tapi ada beberapa yang sudah dimodifikasi ukuran maupun background dan sebagainya. Oke, ini masih mentah. Bagaimana cara memodifikasinya? Kita menuju ke home, pastikan kita ke home. Kita pilih view, design, view. Nah, ini tampilannya. Kita mulai dari judul. Di sini terlihat bahwa judulnya berwarna kuning dan hurufnya tebal. Kita tinggal klik objeknya. Dia akan dibatasi oleh kotak. Kalau Anda merasa kotaknya terlalu besar, bisa diperkecil. Kemudian untuk mengatur hurufnya, kita masuk ke menu format. Kita pilih tebal. Mohon maaf, layarnya seperti ini, warnanya kuning. Oke, ini hasilnya. Kemudian yang berikutnya, backgroundnya. Di sini saya memilih background bendera. Background itu akan diletakkan di mana? Itu di bagian form. Form yang mana yang harus diklik? Kita klik yang ada di pojok sini. Terus bagaimana cara mengganti backgroundnya? Kita aktifkan dulu di sini pada bagian desain. Aktifkan properti sheet. Jadi setiap objek memiliki properti. Kalau saya mengklik di pojok sini, di sini akan tertulis form. Kalau saya mengklik di tulisan daftar penumpang, di sini tertulis label 20, captionnya daftar penumpang isinya. Ya. Oke, kembali ke background ya. Saya klik formnya. Pada bagian format di sini ada picture. Jadi yang saya bahas langsung ke pembahasan ya. Kita pilih di sini. Kita klik 3 titik. Misalnya saya pilih gambar di sini. Pertama kali dia akan tampil di tengah. Kemudian kita atur picture size mode. Kita pilih stretch, artinya dia akan melebar sesuai lebar dari formnya. Oke. Selesai untuk urusan background. Kemudian ini saya tutup lagi biar layarnya agak lega. Untuk merubah ukuran-ukuran, misalnya formnya kurang lebar, kita bisa lebarkan. Ini kurang kecil, dikecilkan. Misalnya untuk nama tidak perlu sampai 2 baris, kita perlu perkecil aja. Alamat cukup. Jenis kelamin isinya cuma 1 huruf, mungkin perlu kita perkecil lagi. Umur, tujuan, di sini akan terisi nama kota saja. Jam agak kecil sedikit. Pilpres hanya akan berisi kode saja. Setelah diatur ukurannya ternyata menimbulkan jarak dan perlu kita pindah. Kalau kita pindah satu-satu kurang efisien ya. Jadi kita bisa menseleksi atau mengeblok. Cara ngebloknya kita nggak usah repot-repot seperti ini. Contoh ya. Mengkotakinya dengan full, walaupun ini bisa, tapi Anda cukup menyenggol saja. Misalnya kita mau mengeblok ini labelnya dan textbooknya, cukup begini saja akan kena.
kita geser ya. Kemudian ini, jadi tidak perlu mengkotakinya full gitu ya, hanya dikenakan saja. Oke, sudah cukup mirip dengan yang ada di sini. Kalau Anda ingin melihat tampilannya, Anda bisa mengklik tombol view, form view, atau langsung ke icon form view seperti ini. Oke, ini sudah lumayan mirip. Ternyata kalau dibandingkan dengan yang ada di sini, nggak ada garisnya. Kita akan menambahkan garis di sini. Kita kembalikan dulu ke design view. Kita tambahkan di sini garis. Garis ada di sini ya, garis. Ini ada garis. Kita klik aja. Kemudian kita atur propertinya, yaitu width atau lebar. Ya, Anda bisa menghitung lebarnya, mengira-ira lebarnya dari kotak-kotaknya. Satu kotak itu 1 cm. Berarti kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 misalnya. Oke, ini 17 saja saya sisakan di sini. Oke, saya aktifkan properti sheet-nya. Saya klik ulang ini. Nah, di sini ada width. Saya ganti menjadi 17 cm. Saya enter. Kemudian untuk warnanya, ini bukan berwarna oranye, ini warnanya masih hitam. Kita masuk ke format. Di sini ada shape outline. Kita pilih misalnya oranye. Kemudian ketebalannya itu ada di hairline. Saya pilih 4 poin misalnya, ini tebal ya. Saya tutup propertinya. Kita lihat dulu. Kita masuk ke desain. Sudah jadi ya. Saya tutup lagi, masuk ke desain. Oke, sekarang bagaimana dengan modifikasi berikutnya? Itu beberapa buah tombol. Ini ada banyak macam tombol. Saya akan membuat yang pertama exit. Jadi kalau tombol exit itu diklik, akan menutup form ini. Sedangkan tombol yang kedua nanti tambah data. Jika kita klik tambah data, maka akan membuat sebuah form kosong, kita siap untuk mengisinya. Hapus data untuk menghapus data yang sedang aktif. Kemudian yang bawah ini ada tombol navigasi. Ini menuju ke record pertama. Ini record sebelumnya atau previous. Sedangkan ini next record. Yang ini last record atau record terakhir. Cara membuatnya, Anda tidak perlu belajar pemrograman untuk ini. Kita tinggal mengisinya dengan masuk ke desain. Ini ada kontrol-kontrol. Tombol dilambangkan dengan icon 4 buah X seperti ini. Ini namanya button ya. Kita klik. Kita nggak perlu repot-repot membuat kotak, tinggal klik saja di area form tersebut. Misalnya di sini. Ini akan muncul command button wizard. Tombol yang pertama kita buat yaitu tombol untuk menutup form. Jadi yang berkaitan dengan form. Jadi di sini pada bagian kategoris kita pilih form operation. Actionnya yaitu apabila tombol tersebut diklik akan menghasilkan apa. Ini ada banyak pilihan. Mengaktifkan form filter, menutup form, ini yang akan kita pilih, atau membuka form yang lain,
atau mencetak form yang sedang aktif atau merefresh. Untuk kasus ini kita pilih close form. Kita klik next. Ada dua pilihan. Kita bisa pakai picture, nanti hasilnya seperti ini, atau teks. Dan kita bisa ganti teks yang kita inginkan, misalnya exit. Kita pilih next. Sebuah nama akan memudahkan dalam pelacakan. Walaupun kalau kita memberi nama komen 22 seperti ini, itu boleh. Tapi sebagai seorang programmer membutuhkan kemudahan, ciri khusus supaya mudah melacak kalau ada kesalahan. Jadi kita harus memiliki kesepakatan di sini. Misalnya kalau tombol selalu berawalan dengan TB. Kemudian karena ini tombol untuk exit, saya akan kasih nama TB exit. Tidak boleh memakai spasi ya. Kita klik finish, maka tombolnya akan seperti ini. Kita bisa atur lebarnya sesuai yang Anda inginkan. Kita lebarkan aja. Oke, berikutnya kita akan membuat tombol untuk menambah data. Kita klik, kita letakkan di sini. Menambah data, kategori yang kita gunakan yaitu record operation. Add new record, menambah data baru. Delete record berarti menghapus. Menduplikasi record ini agak berbahaya jika dibikin, karena kita memiliki kunci primer. Print record untuk mencetak record. Save record untuk menyimpan. Undo record untuk membatalkan. Untuk kasus ini kita pilih add new record. Next. Teks yang kita pakai tambah data. Next lagi, sekali lagi kita beri nama TB tambah. Finish. Kita buat sekali lagi. Kali ini untuk menghapus data. Masih record operation. Kita pilih delete record. TB hapus. Oke, kalau kita merasa ini tidak seragam ukurannya, nanti kita atur bersama-sama. Misalnya kita ingin seragam, nanti kita bisa select dan mengatur width-nya. Jika ini tidak rata, kita juga bisa mengatur posisinya. Oke, berikutnya. Kita akan membuat tombol navigasi di sini. Ada first record, previous, next, last record. Ini semuanya tombol navigasi atau record navigation. Mudah saja membuatnya ya. Kita klik, kita letakkan di sini misalnya. Record navigation. Kita pilih first record. Kita pakai simbol aja seperti ini. Saya kasih nama TB first. Kita ulangi lagi. TB previous ya. TB sebelum. Next. TB sesudah. Ternyata saya menatanya melenceng. Last record. TB last. Sekarang kita akan atur propertinya di sini supaya ukurannya sama. Pertama saya akan mengatur ukurannya, misalnya diseragamkan, semua tombol akan selebar tombol tambah data. Kita klik tambah data terlebih dahulu. Kita aktifkan propertinya. Kita lihat di sini TB tambah akan muncul karena tadi kita kasih nama
TB tambah, terlihat bahwa widthnya atau lebarnya 3,016 cm. Kita bisa copy di sini, Ctrl C ya. Kemudian kita coba atur tombol hapus data. Caranya dengan mengklik tombol yang bersangkutan. Anda lihat di sini tertulis TB hapus. Ternyata widthnya hanya sekian. Kita blok, kita paste yang tadi kita copy. Jangan lupa di enter. Ukurannya sudah sama. Kemudian bagaimana meratakannya tombol kecil-kecil ini supaya rata di sini. Supaya rata dengan tombol yang pertama. Kita klik dulu tombol pertama. Di sini ada posisi. Posisinya itu pada bagian top karena yang bagian atas yang akan kita ratakan. Kita bisa blok di sini. Kita copy. Kemudian kita blok semuanya ini. Anda lihat topnya akan kosong, kita isi saja. Oke, kita paste, kita enter, dia akan rata. Sudah mirip? Ternyata belum, karena di sini ternyata warnanya kuning. Oke, saya tutup dulu properti sheetnya. Saya select semuanya. Untuk labelnya saya atur formatnya, warnanya kuning tebal. Sekarang kita lihat hasilnya. Sudah jadi. Oke, kurang lebih seperti itu cara membuat dan mengeditnya. Untuk membuktikan tombol-tombolnya, kita bisa mencoba misalnya tombol exit kita akhirkan saja ya. Tapi sebelum kita mencoba atau mengeksekusi ya, jangan lupa form yang kita modifikasi disimpan dulu. Kita tekan Ctrl S. Barulah kita coba. Misalnya saya akan mengklik tambah data. Saya isi tanggal. Di sini kita bisa memilih nama. Sayangnya untuk jam tidak bisa ya dipakai ya, walaupun ini date time tidak bisa, kita harus tetap mengisinya misalnya jam 17.00. Mohon maaf layarnya kacau ya. J1 sorry nomor kursi 13, pilihan pesawatnya misalnya J1. Oke, kalau kita coba hapus data nanti saja. Kita coba menuju ke rekor pertama, akan menuju ke Nur Aini. Rekor terakhir yang tadi terakhir kita isi, rekor sebelumnya. Oke, jadi ini mundur, yang ini maju. Sekarang kita coba hapus data. Setiap menghapus pasti ada peringatannya. Jika Anda ingin menghapus, klik yes, dan itu akan hapus permanen, tidak bisa di undo. Are you sure? Kita pilih yes. Kita perlu memiliki sebuah tombol lagi yaitu refresh sebenarnya ya. Di sini ada sih refresh. Kita klik last record ya. Sebentar nih. Hapus data. Ya, sudah terhapus ya. Sekarang kita klik tombol exitnya. Sudah keluar. Ini tabel yang kita form yang kita contoh ya. Sudah keluar. Dan dalam konten objeknya kita miliki daftar penumpang ini. Seperti yang tadi kita buat. Kurang lebih seperti itu. Untuk kasus berikutnya kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih.
Kita akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.